Selamat datang di channel YouTube saya, Informan A1. Saya sangat senang bisa berbagi konten-konten menarik dengan Anda semua. Di sini, Anda akan menemukan video-video yang berkaitan dengan topik-topik yang saya minati, seperti dunia intelijen atau spionase. Saya berharap video-video ini dapat menghibur, menginspirasi, dan memberikan nilai tambah bagi kehidupan Anda. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube saya. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan kisah tokoh intelijen dunia, Sigismund Best. Mari kita simak. Pada tanggal 21 Oktober 1939, Perang Dunia Kedua baru saja dimulai. Hujan menghantam atap sedan Buick di Zutphen, sebuah kota di Belanda. Di belakang kemudi, Sigismund Best mengatur posisi kaca spion dan melihat keluar jendela mobilnya. Tiba-tiba mobil lain datang. Pria itu melompat. Best mencondongkan tubuh ke depan untuk membuka pintu dan pria itu duduk di sebelahnya. Sedan itu meraung dan mulai bergerak, wiper kaca depan bergerak ke kiri dan ke kanan. Yang terbaik terlihat seperti pria-pria Inggris. Dia tinggi, dengan pembawaan bangsawan, dia memakai tombak, kain yang biasa dipakai pria di sepatu untuk menutupi pergelangan kaki, dengan kancing di samping dan kaitan di bawah sepatu. Dia bahkan memakai kacamata berlensa, perangkat, yang berfungsi seperti kacamata, tetapi hanya untuk satu mata. Tapi itu semua tipuan. Yang terbaik sebenarnya setengah India. Dia juga seorang mata-mata. Dia tinggal di Belanda dengan seorang istri Belanda dan menjalankan usaha kecil mengimpor sepeda. Tetapi kenyataannya dia adalah anggota cabang Z dari kelompok independen yang dibentuk dalam kerangka Special Intelligence Service, SIS, Inggris Raya. Keyakinan Best sangat mengesankan. Dia berbicara 4 bahasa, dan selama Perang Dunia Pertama dia berhasil membangun jaringan intelijen yang sukses di belakang garis musuh. Saat itu, dia mencoba menghubungi seorang Jerman yang tidak puas yang ingin melawan Hitler dan Nazi. Sejauh yang dia tahu, semuanya berjalan dengan baik. Salah satu agennya, seorang pengungsi yang melarikan diri dari penyiksaan di Jerman, menghubungi Best beberapa minggu lalu. Pria ini mengenal banyak perwira senior di tentara Jerman, dan dia meyakinkan Best bahwa ada banyak orang yang diam-diam tidak menyukai Hitler. Orang-orang ini membangun kekuatan untuk menggerakkan gerakan perlawanan. Best melakukan penelitian dan menemukan nama seorang prajurit yang juga terlibat dalam perlawanan, Kapten Skymel. Orang ini sekarang duduk bersamanya di dalam mobil. Best fasih berbahasa Jerman, dan dalam perjalanan keluar kota mereka berbicara tentang musik klasik dalam bahasa Jerman. Di Arnhem mereka menerima 2 rekan Best, seorang tentara Inggris bernama Mayor Stephen dan seorang tentara Belanda bernama Kapten Klok. Meski Belanda mengambil posisi netral saat itu, Klok memihak Inggris. Dia ingin merahasiakan kewarganegaraannya, jadi dia berpura-pura menjadi orang Kanada dan menggunakan nama Chopins. Itu adalah nama samaran yang sangat meyakinkan. Klok tinggal di Kanada selama beberapa tahun dan negara itu adalah sekutu Inggris. Terbaik mengendarai mobil. Skymel, pikirnya, sungguh menarik. Selama perjalanan, Jerman menyusun daftar tentara yang sangat ingin melihat jatuhnya Hitler dan memilih nama seorang jenderal penting yang bersedia memimpin perlawanan. Skymel berjanji untuk menyertakan sang jenderal pada pertemuan berikutnya pada 30 Oktober. Best tidak tahu bahwa Jerman selangkah lebih maju darinya. Buronan yang mengenalkannya pada Skymel sebenarnya adalah mata-mata Jerman, namanya Franz Fischer. Informasi yang Best dengar tentang gerakan perlawanan tidak ada. Bahkan Skymel sendiri tidak ada di sana.
Dia sebenarnya adalah Walter Schellenberg, 29 tahun. Mantan pengacara yang kini mengepalai Dinas Intelijen Luar Negeri Jerman. Selain memata-matai Best, dia juga ingin menghabisinya. Rencana Schellenberg sangat sederhana. Setelah minggu berikutnya dia ingin memberikan rasa aman kepada agen Inggris dan Belanda dengan berpura-pura menjadi mitra. Dia kemudian membujuk mereka ke sebuah pertemuan yang akan membuatnya lebih mudah untuk menyusup ke SIS dan mengetahui bagaimana mereka beroperasi. Pertama, Schellenberg harus meyakinkan Best bahwa dia benar-benar bekerja melawan Nazi. Ketika dia kembali ke Belanda dari Jerman pada tanggal 30 Oktober, dia membawa serta 2 teman tentaranya. Salah satunya berambut perak, dan penampilannya yang kuno membuatnya tampak seperti bangsawan yang tidak puas yang mencoba menjatuhkan Nazi. Itu memang topeng yang bisa dipercaya. Banyak orang di masyarakat kelas atas Jerman melihat Hitler sebagai orang biasa yang baru saja menjadi kaya. Mereka melintasi perbatasan dan menuju Arnhem, di mana Best mengatur untuk bertemu dengan mereka. Tapi Best tidak ada di sana. Tunggu setelah 40 menit, tepat saat mereka hendak pergi, mereka melihat 2 bayangan mendekati mobil mereka. Tapi mereka bukanlah agen Inggris yang mereka harapkan. Mereka adalah polisi Belanda. Mereka masuk ke mobil Schellenberg dan dengan kasar menyuruhnya pergi ke kantor polisi. Itu jelas bukan rencana Schellenberg. Dia telah mencoba menipu mereka, tetapi sekarang mereka tampaknya telah menangkapnya. Kepala Dinas Intelijen Asing tentu tak tergantikan. Schellenberg dan rekan-rekannya diperiksa di kantor polisi. Pakaian dan barang-barang mereka diperiksa dari atas ke bawah. Salah satu teman Schellenberg memiliki sekantong kecil aspirin di sakunya yang terbuka, siap untuk diperiksa. Sayangnya, ini bukan aspirin biasa. Aspirin adalah barang khusus SS, Schutzstaffel, pasukan elit Nazi, dan disebut SS Sanitätsschaupam, obat layanan utama khusus untuk SS. Ketika Schellenberg melihat pil itu, wajahnya memucat. Schellenberg berpikir cepat, dia melihat sekeliling ruangan. Untung baginya, petugas polisi yang memeriksa barang bawaan sibuk dengan tas lain. Dengan cerdik, Schellenberg mengambil aspirin itu dan menelannya utuh. Rasa pahit masih ada di mulutnya saat terdengar ketukan di pintu. Klopp alias Chopens, teman agen Best, datang. Schellenberg hanya bisa mengkhawatirkan yang terburuk. Ternyata Klopp datang untuk menyelamatkan mereka. Anda meminta maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan ini. Dia meyakinkan mereka bahwa itu semua terjadi karena kesalahpahaman. Tapi Schellenberg bukanlah orang bodoh. Dia benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Inggris dan Belanda masih mencurigai mereka dan yang baru saja terjadi adalah upaya untuk mengungkap siapa mereka sebenarnya. Jika polisi menemukan sesuatu yang mencurigakan, seperti SS aspirin, mereka akan menangkapnya. Schellenberg sangat beruntung. Lapisan perak yang menutupi aspirin mencegah obat terserap ke dalam perutnya, yang dapat membahayakan tubuhnya jika itu terjadi. Sejak saat itu segala sesuatunya berjalan mulus bagi Jerman. Mereka menuju ke markas SIS di Den Haag dan disuguhi anggur dan makan malam mewah. Keesokan harinya, Schellenberg dan teman-temannya menerima radio dan nama panggilan. Mereka diminta untuk tetap berhubungan melalui radio dan pertemuan lain akan segera diatur. Mereka berjabat tangan dan segera kembali ke perbatasan Jerman. Setelah beberapa minggu, Schellenberg melakukan kontak setiap hari dengan grup Best. Ada 2 pertemuan lagi dan dia sekarang sangat yakin bahwa mereka menerimanya sepenuhnya. Tapi kemudian hal yang tidak terduga terjadi, hiburan datang tidak lain dari pemimpin SS Heinrich Himmler. Pembunuhan Hitler direncanakan, bom meledak tak lama setelah dia meninggalkan pesta di Munich. Hitler yakin bahwa SIS berada di balik plot tersebut dan menuntut penangkapan Bi dan teman-temannya segera.
Schellenberg memprotes dengan keras. Ini bisa merusak rencananya yang telah dipikirkan dengan cermat. Orang Inggris bisa ditipu, bantahnya. Pikirkan berapa banyak informasi yang bisa saya dapatkan dari mereka. Tapi Himmler hanya berkata, sekarang dengarkan. Saya tidak ada yang lain, hanya perintah dari pemimpin, Yang. Apakah kamu? Jadi inilah yang terjadi. Tanpa pilihan lain, Schellenberg menyusun rencana dan telah menetapkan agenda untuk pertemuan berikutnya dengan Inggris di Venlo, sebuah kota kecil di perbatasan Belanda-Jerman. Dia sekarang menghubungi Alfred Naujoks dari SS dan membentuk kelompok yang terdiri dari 12 orang SS untuk bergabung dengannya. Schellenberg menjelaskan secara singkat dan segera menuju ke perbatasan dengan orang-orang itu. Naujoks adalah karakter kekerasan yang dikenal sebagai orang yang memulai Perang Dunia Kedua. 2 bulan sebelumnya, dia dan sekelompok orang terpilih mengenakan seragam polisi. Mereka berpura-pura menyergap stasiun radio Jerman di perbatasan Jerman-Polandia. Situasi ini memberi Nazi kesempatan untuk mengklaim bahwa Polandia telah menginvasi mereka dan alasan untuk meyakinkan rakyatnya sendiri dan komunitas dunia untuk menyerang Polandia, yang ingin mereka ubah menjadi pilar Jerman. Anehnya, Naujoks tidak terkesan oleh Schellenberg dan kemudian memanggilnya, berwajah pucat. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa selamat dari misi mereka, yang pasti sangat berbahaya. Pertemuan dengan Best berlangsung pada pukul 2 di Cafe Bacchus, yang terletak di kawasan netral yang dikuasai non-partisan di perbatasan Jerman-Belanda. Schellenberg sangat bersemangat dan memesan sebotol snap untuk meredakan ketegangan. Akhirnya, pada pukul 15.20, hampir terlambat 1,5 jam, Best S. Buick muncul. Mobilit berubah menjadi gang di sebelah kafe. Best dan Klopp keluar tetapi Stephen tetap di dalam mobil. Schellenberg berjalan ke arah mereka seolah ingin menyapa mereka, tetapi pada saat itu terdengar tembakan dan deru mobil dari jalan. Tentara SS disergap di seberang jalan. Mobil melaju tepat ke tengah jarak tembak. Situasi ini melanggar semua aturan netralitas, Belanda tidak dalam keadaan perang dan pasukan Jerman tidak berhak melintasi perbatasan. Kekacauan terjadi begitu cepat. Klopp mengeluarkan pistol dan menembak Schellenberg, yang berlari ke sisi lain. Mobil patroli SS berhenti di ujung gang. Seorang tentara digantung di pintu dan 2 senapan mesin di spakbor depan. Klopp menundukkan kepalanya dan mengubah arah tembakan. Dia melepaskan tembakan dan kemudian menembak lagi tepat di depan Naujoks terdepan. Dia melompat dan membalas tembakan dari balik pintu mobil yang terbuka saat anak buahnya melompat untuk melindunginya dengan senjata mereka yang meraung. Naujoks berlari ke Schellenberg dan berteriak di depan wajahnya. "Keluar dari sini! Setelah itu, giliranmu yang ditembak." Schellenberg merunduk di tikungan untuk menghindari tembakan dan berlari ke arah prajurit SS. Sayangnya, tidak ada yang dikatakan kepada orang ini dan Schellenberg tidak dikenali. Pria itu mengira dia yang terbaik karena mereka berdua memakai kacamata. Seorang tentara menangkapnya dan menodongkan pistol ke wajahnya. "Jangan bodoh," kata Schellenberg. "Jauhkan pistol itu dariku." Perkelahian pun terjadi dan seorang tentara SS menarik pelapuknya. Schellenberg memegang tangannya dan merasakan peluru menembus kepalanya. Pada saat itu juga, Naujoks berlari ke arah prajurit itu dan memberitahunya bahwa untuk kedua kalinya dalam 1 hari dia menangkap orang yang salah. Dia mungkin telah menyelamatkan nyawa, wajah pucat kecil. Schellenberg melihat ke sudut dan melihat bahwa Klopp telah jatuh. Ia tertembak dan berusaha menyeberang jalan dengan sisa peluru dari senjatanya, namun semuanya sia-sia. Senapan mesin ditembakkan, mengenai lututnya, menyebabkan dia meringis dan kemudian pingsan. Kemudian SS menarik Best dan Stephen ke dalam mobil mereka.
Dua orang SS menawarkan untuk membawa Klopp juga dan mengikatnya ke tanah seperti sekarung kentang, tetapi dia sudah mati, atau Jerman itu didorong ke dalam mobilnya sendiri dengan mesin yang sangat keras dan jejak karet yang terbakar di aspal. Setelah mereka meninggalkan tempat itu, ada keheningan yang aneh. Orang yang lewat dan penjaga yang melintasi perbatasan bangkit dari pintu dan rumah dan berdiri dengan mulut terbuka, tidak bergerak. Bau knalpot mobil, karet gosong, dan sisa selongsong peluru sangat menyengat. Genangan darah ada di mana-mana, kilaunya menambah kesuraman sore di akhir musim gugur. Operasi ini sukses besar bagi Schellenberg. Dia belajar banyak tentang metode SIS dan menghancurkan anak perusahaan Z Group di Belanda. Ancaman terbesar bagi Nazi dihilangkan dengan operasi ini dan perang hanya berlangsung 2 bulan. Ini berjalan dengan baik. Insiden Venlo adalah kesalahan yang mempermalukan intelijen Inggris dan memicu reaksi besar. Hitler menggunakan momen ini sebagai alasan untuk menginvasi Belanda pada tahun 1940, mengklaim bahwa kejadian ini menunjukkan bahwa Belanda sama sekali tidak netral. Belakangan, ketika warga Jerman yang sepenuhnya anti-Hitler mencoba melakukan kontak dengan agen intelijen Inggris, mereka disambut dengan kecurigaan besar, dan pendekatan ini tidak pernah berhasil. Setelah penangkapan, Best dan Stephen diinterogasi oleh Jerman dalam waktu yang sangat lama dan mereka memberikan banyak informasi. Stephen bahkan membawa daftar semua agen Inggris di Belanda bersamanya ketika dia jatuh ke dalam perangkap Jerman. Kedua pria itu dibawa ke kamp konsentrasi Sachsenhausen hingga akhir perang. Mereka bebas ketika tentara Amerika menaklukkan kamp tersebut pada bulan April 1945. Stephen meninggal pada tahun 1965 dan Best pada tahun 1978. Karir Schellenberg terus menanjak. Dia menjadi kepala dinas intelijen asing Nazi. Setelah perang ia menetap di Italia, di mana ia meninggal pada tahun 1952. Naujob juga selamat dari perang dan meninggal pada tahun 1960.